17 Agustus 2020. Sepi tahun ini. Nggak ada perlombaan, nggak ada perayaan apapun. Jadi tahun ini hari kemerdekaan nggak dirayain. Semuanya karena ada COVID-19. Ya, mau apa lagi? Mau nggak mau ya nggak dirayain, daripada kondisinya nanti parah, tambah repot. Karena bisa terjadi penularan, wah tambah berabe lagi, banyak tular seandainya ada perlombaan dan lain sebagainya. Kan terjadinya konsentrasi massa ya, banyak orang berkumpul sehingga penularan COVID-19 akan semakin mudah terjadi. Ya gitu, akhirnya nggak dirayain tahun ini. Setiap tahun dirayain dengan berbagai macam perlombaan, sehingga setiap tanggal 17 Agustus meriah banget, lucu dan sebagainya. Ada yang bilang berbagai macam perlombaan itu di saat 17 Agustus nggak pas dengan momentum hari kemerdekaan. Ya ada benarnya juga sih, tapi nggak 100% benar. Mengapa? Kan hari kemerdekaan intinya kan momentumnya kan hari kegembiraan. Nah, dengan perlombaan, berbagai macam perlombaan itu kan momentum hari kemerdekaan ada kan, yaitu kegembiraan, sukacita, dan dirayakannya itu diantaranya ya bisa lewat kegembiraan dengan berbagai macam perlombaan. Hari kemerdekaan 17 Agustus diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Makanya Bung Karno dan Bung Hatta disebut sebagai tokoh proklamator. 17 Agustus 1945 itu di saat diproklamasikan di saat di bulan suci Ramadan, awalnya oleh gagasan sekelompok pemuda pemberani. Mereka memaksa Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan Indonesia. Padahal di saat itu Bung Karno belum siap, tapi sekelompok pemuda pemberani itu memaksa Bung Karno untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno adalah presiden pertama Indonesia, tokoh dunia. Begitu berwibawa, penuh karismatik, tampan. Gak heran beliau jagoan cewek.
banyak menemukan cewek-cewek, wanita-wanita. Seorang orator ulung, kalau beliau berpidato, wah begitu mempesona, begitu berpengaruh, menggetarkan para pendengar, menggetarkan jiwa para pendengarnya. Begitu dihormati, Bung Karno adalah tokoh dunia. Begitu dihormati oleh tokoh-tokoh dunia, penuh karismatik, begitu disegani oleh para pemimpin dunia. Orangnya tegas, seorang nasionalis sejati, begitu mencintai negeri dan bangsanya, negeri dan bangsa Indonesia. Beliau begitu mencintai tanah airnya dan sangat tegas. Maka ketika wilayah Indonesia dicaplok dan diakui oleh Malaysia secara sepihak, Bung Karno tak segan-segan langsung menyatakan perang terhadap Malaysia. Sikap keras beliau lainnya ditujukan terhadap badan dunia, yaitu PBB. Ketika dirasakan tidak sejalan dengan apa yang menjadi prinsipnya, beliau tak segan-segan keluar, menyatakan diri Indonesia keluar dari badan dunia PBB. Apakah itu artinya Bung Karno anti Barat, menutup diri terhadap Barat? Enggak banget. Beliau begitu karena memegang teguh prinsipnya dengan kukuh, dengan keras. Beliau begitu terbuka terhadap dunia Barat, terhadap siapapun. Terhadap dunia Barat dibuktikan ketika begitu terbuka hubungannya dengan Amerika Serikat. Beliau pernah berkunjung ke Amerika Serikat di zaman pemerintahnya John F. Kennedy. Dan kan beliau nggak kalah gagahnya, nggak kalah wibawanya dengan John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat tersebut. Ya, karena beliau begitu percaya diri, walaupun sebagai warga negara Indonesia tidak merasa rendah diri. Walaupun berhadapan langsung dengan orang nomor satu, negeri nomor satu, yaitu Amerika Serikat. Sayangnya di masa pergerakan politik, di masa-masa perebutan kekuasaan oleh partai terhalang, yaitu Partai Komunis Indonesia, Bung Karno mengalami kejatuhan kekuasaan. Beliau akhirnya, yang orang bilang katanya, menjadi tahanan rumah, menjadi tahanan politik. Hingga itulah awal-awal masa suram Bung Karno di masa kejatuhannya.
Ada yang mengatakan untuk membaca surat kabar saja Bung Karno tidak diperkenankan, tidak boleh, dilarang, tidak boleh dijenguk oleh siapapun. Bahkan untuk makan saja katanya hanya diberi kecap. Dan ketika Bung Karno minta diberi telur ceplok, tidak boleh. Kasihan sekali Bung Karno, begitu menderita, begitu tertekan batinnya. Bung Karno menderita tekanan batin yang begitu tinggi hingga akhirnya menjadi sakit-sakitan, dan semakin lama semakin memburuk kondisi Bung Karno. Tidak boleh kemana-mana tentu saja ya semakin tertekan saja, jauh dari pendukungnya. Lagi kan seorang pemain politik harus berkumpul menjumpai para pendukungnya, para loyalisnya. Ini sama sekali tidak ada satupun orang pendukungnya yang dekat dengannya. Ada salah satu kekuatan dari unsur militer yang loyal kepada Bung Karno, menjadi loyalis Bung Karno. Kesatuan ini bertekad, berkomitmen akan membela Bung Karno sampai titik darah penghabisan, akan membebaskan Bung Karno dari semua penderitaan itu. Tapi Bung Karno menolaknya mentah-mentah, karena beliau tidak menginginkan terjadinya perang saudara antara sesama bangsa Indonesia, antara sesama orang Indonesia, saling menyakiti, saling membunuh. Beliau tidak mau, beliau menolak semuanya itu mentah-mentah. Dan akhirnya Bung Karno menanggung semua penderitaan itu sendiri. Beliau rela menanggung semuanya penderitaan itu demi keutuhan, keselamatan negeri dan bangsanya. Semakin lama kondisi Bung Karno semakin menurun kesehatannya, semakin memburuk. Penyakit yang dideritanya semakin bertambah parah. Tentu saja tidak akan menjadi sembuh. Tentu saja tidak akan semakin membaik, karena kejiwaan Bung Karno begitu tertekan, batinnya begitu menderita, sehingga akhirnya Bung Karno wafat dalam penderitaan batin yang begitu mendalam. Memprihatinkan sekali, seorang presiden, seorang orator ulung, seorang nasionalis sejati wafat dalam kondisi yang demikian. Seorang yang begitu dikagumi, begitu disegani, begitu dihormati oleh tokoh-tokoh dunia, bahkan oleh
negara nomor satu di dunia, oleh presiden nomor satu di dunia, yaitu Amerika Serikat. Mengerikan sekali. Agustus 1945, Hari Kemerdekaan Negeri Indonesia, Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia dari penjajahan. Hasil dari semua pengorbanan habis-habisan, semua pengorbanan mati-matian, pengorbanan jiwa, raga, perasaan, dan semuanya dikorbankan demi terbebasnya negeri Indonesia dari bangsa penjajah. Hasil perjuangan pengorbanan mati-matian dari semua anak bangsa, hasil perjuangan mati-matian dari Angkatan Bersenjata Indonesia bersama rakyat, juga bersama para pejuang rakyat biasa yang gagah berani, tak mengenal takut. Walaupun tidak bersenjata padanya, tidak gentar menghadapi senjata musuh yang begitu lengkap. Kala itu ABRI, rakyat begitu bersatu, begitu soulmate, begitu mesranya, bahu-membahu, saling menjaga, saling membela. Angkatan Bersenjata Indonesia menjaga, membela rakyat kecil, seluruh rakyat dari kaum penjajah, dari kekerasan yang disebabkan oleh kaum penjajah. Begitu juga sebaliknya, rakyat biasa, para pejuang rakyat biasa menjaga dan membela Angkatan Bersenjata dari kaum penjajah lewat menyediakan logistik, makanan, dari pengejaran tentara musuh, tentara Belanda, dengan menyembunyikan, tidak mengatakan di mana persembunyiannya, bahkan sampai berbohong, sampai disiksa. Semuanya dikorbankan, dilakukan oleh rakyat biasa, seluruh rakyat. Sehingga kala itu rakyat dan Angkatan Bersenjata Indonesia begitu menyatunya, begitu padunya. Bahu-membahu melawan penjajah, kaum penjajah di negeri tercinta ini. Di masa rejim Soeharto, rejim Orde Baru, kemesraan antara rakyat kecil dengan ABRI terus dijaga, terus dilestarikan, di antara lewat program AMD, ABRI Masuk Desa, di antara lewat Panglima ABRI kala itu, yaitu Jenderal M. Yusuf, Jenderal Muhammad Yusuf. Kemesraan rakyat biasa dan ABRI semakin lekat, semakin mesra, semakin terjalin erat. ABRI terus menjaga dan melindungi dan mengayomi rakyat kecil, sehingga semakin mesranya ABRI dengan rakyat, semakin padu, semakin soulmate.
antara ABRI dan rakyat yang sudah terjalin, terbangun begitu padunya, begitu menyatunya sejak zaman kemerdekaan. Di masa sekarang semakin mesranya, semakin padunya. Terlihat misalnya di saat-saat terjadi musibah bencana alam, ABRI yang begitu sigapnya, begitu terampilnya, begitu terhatinya, dengan gagah, cepat dan pangkasnya melakukan pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan lain sebagainya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia untuk negeri dan bangsa Indonesia, seluruh negeri. Jayalah negeri dan bangsa Indonesia. Jayalah ABRI dan rakyat Indonesia. Semakin mesra, semakin solid, semakin padunya.